Saya harapkan kepada seluruh hadirin jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong saya pulang. Saya baru sampai dari bandara tadi. Jam 8 malam saya sampai bandara, langsung sama di Tangerang. Ada 2 tempat baru langsung ke Bali. Jadi tolong, kalau masih ada yang ngomong, jadi mobil putar, pulang. Saya nggak akan lama. Yang di situ udah diam, kalian kalau berdiri di situ nggak kelihatan deh. Dan ada mobil. Saya nggak akan lama. Dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghani sultanuh, al-wadihul burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdaluh amma ba'd. Saya ini bukan pengamen yang jualan. Saya bukan seperti pencama lain yang suka ngelawak. Saya bukan tontonan. Saya datang kemari jauh-jauh untuk ngasih kalian ilmu. Diam, jangan ada yang ngomong. Yang penting dengarkan ilmu yang saya sampaikan. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, jenab aparat pemerintah, para pejabat, para ormas-ormas, ada DPKD, kemudian ada ormas apa itu? KPPMP, ada pemuda Pancasila beserta ormas-ormas yang lain, khususnya Front Persaudaraan Islam, Batik dan yang lain-lainnya. Wabil khusus Mudir Ma'had Islam Salafiyah Al-Kiram Al-Ustaz Ardi beserta santri-santri beliau beserta segenap panitia peringatan apa itu? Peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saya cinta yang saya muliakan segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur bagi Allah. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Saudara-saudara, saya mulai ceramah saya dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah saya mulai ceramah saya, dakwah saya, sebab tidak ada segala sesuatu permulaan di dalam melakukan apapun yang lebih mulia selain daripada diawali dengan memuji zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang menggerakkan hati kalian sehingga hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian untuk duduk di ini majlis
kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, saya tidak akan lama. Di bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini, ada satu kejadian yang luar biasa. Ada satu peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, pertemuan yang paling mulia, pertemuan yang paling agung, yang dimana tidak ada pertemuan yang lebih mulia, tidak ada pertemuan yang lebih agung selain daripada pertemuan tersebut. Apa itu? Pertemuan dan perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf, banyak sekali ulama salaf yang dimana beliau-beliau mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Perhatikan, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qusairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Isfatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Mahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zaid Al-Abidin bin Muhammad Al-Hadi. Saudara-saudara, anak 3 hari 3 malam belum tidur. Anak 2 hari ceramah di Padang itu 9 tempat. Dari bandara anak langsung ceramah di Tangerang 2 tempat langsung kemari. Anak rela capek-capean, rela lelah, tidak ada kata lelah, tidak ada kata jauh, capek untuk ngasih ilmu buat ente. Terus kenapa ente orang nggak ada akhlak, nggak ada adab duduk di majelis ilmu? Udah dibilang berapa kali jangan ada yang ngomong. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra, ada kitab Al-Ayatul Kubra, karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan Al-Imam Ali Zaid Al-Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Said Usman Syaqq ibn Muhammad Syaqq. Kemudian ada lagi kitab Afdhulul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, biasanya kalau daerah Banten atau daerah Jawa Barat, kalau bulan Rajab itu pondok-pondok pesantren salaf ngaji pasaran kitab Daw'us Siraj, karangan Sayyid Muhammad Amin Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Nailul Munajat
Rasul. Karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Qattani. Kemudian kitab Al-Isra wal-Mi'raj karangan Asy-Syaikh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Abil Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Nah, di daerah Jawa Barat, daerah Banten juga, kalau masuk bulan Rajab itu biasanya santri-santri dan kiai-kiai ngaji pasaran kitab Hasyiah Ad-Dardir, iya kan? Nah, itu kitab Ad-Dardir itu hasyiahnya karangan Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Makanya namanya Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab namanya Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtafa Rasul, Sayyidina Al-Mukhtafa Rasul karangan Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Qattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah guru kami. Engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peristiwa dan kejadian Isra Mi'raj. Sedikit saya bahas tentang Isra Mi'raj. Anggap saya nggak ceramah, anggap kita lagi ngaji, ya. Sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ayat tentang Isra Mi'raj. Akan saya jelaskan satu kalimat demi kalimat. Ya, perhatikan khususnya para santri. Satu, Allah, pada Allah bisubhana. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Kenapa? Setiap kalimat yang diawali dengan subhana itu menunjukkan bahwasanya perkara itu, sesuatu itu, hal itu adalah hal, bukan hal yang biasa, bukan perkara yang biasa, dan bukan kejadian yang biasa. Jadi kalau ada hadis atau ayat diawali dengan subhana, berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Pertanyaannya, subhana itu apa sih? Subhana bermakna tanzih, subhana bermakna al-bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naqsin. Ayo ikuti saya semua ngaji. Subhana bermakna tanzih, tanzihullah min kulli su'. Subhana bermakna al-bara'ah, bara'ah lillah min kulli naqs. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Kenapa? Sebab Isra Mi'raj ini kejadian yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu hanya dilalui sedikit daripada waktu malam? Ini kan gak masuk akal. Karena ini kejadian gak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan keyakinan dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Paham? Jelas gak kira-kira subhana tadi? Jelas? Paham? Subhanallah bi asra, maha suci zat yang memperjalankan asra, yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti
berarti ada yang diperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Jawab yang keras, yang memperjalankan siapa? Siapa? Kalau Allah yang memperjalankan, yang diperjalankan siapa? Siapa? Berarti yang jadi fa'ilnya siapa? Allah. Allah. Fa'ilnya siapa? Yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Fa'ilnya siapa? Maf'ul bihnya siapa? Berarti ketika Allah memperjalankan, berarti Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah, kemauan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Kenapa Allah perjalankan? Satu, pada tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Dalam satu tahun yang sama, aman yang beliau cintai, kafiluhu yang menjaga beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat. Istri yang beliau cintai, istri yang mengorbankan nyawa, jiwa dan seluruh hartanya demi dakwah Islam, demi perjuangan Nabi Muhammad, wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad bersedih, maka Allah hibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Paham? Itu Asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Al-abd, hamba. Saya jelaskan. Al-abd di sini, hamba di sini adalah hamba yang utuh, bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Al-abd bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, masya yamshi bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil galab, takallam bi'alatil lisan. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu hamba yang utuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga jasad dan juga ruh. Sebab ada ulama sebagian berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu mereka berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Paham? Paham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan isim apa? Oi santri, lailan isim apa? Nakira apa makrifat? Isim apa? Nakira. Tandanya apa? Tanwin. Kalau makrifat tandanya apa? Alif lam. Pertanyaannya, kenapa kok pakai isim nakira? Kalau pakai isim makrifat pakai alif lam. Al-lail. Makrifat itu hal yang sudah jelas, udah ketahuan. Contoh, al-bait, rumah itu udah ketahuan rumahnya. Tapi kalau pakai nakiro, baitun, rumah, mana rumahnya? Rumah siapa? Sebelah mana? Nggak ketahuan. Paham? Nah, di situ kalau pakai al-laila, al-laila berarti al-laila artinya satu malam penuh. Di situ Allah pakai lailan. Apa maknanya? Bimakna muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan taklil, penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian daripada waktu malam. Faham? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik.
dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis qala Rasul, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun tetap tidak mengalahkan keutamaan, keistimewaan tiga masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Singkat cerita, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah sampai, saya nggak usah cerita panjang lebar. Kalau saya mau bahas Isra Mi'raj 1 bulan nggak habis-habis. Intinya sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Aku tidak bisa ikut bersamamu. Aku akan hangus, hancur, terbakar, jadi debu, jadi api kalau berjumpa dengan Allah. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau, Allah ciptakan dari cahaya dan engkau adalah bagian dari cahaya Allah. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah hanyalah engkau, wahai Muhammad. Perumpamaannya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak itu bumi? Hancur nggak? Planet-planet mau sampai ke matahari, hancur nggak? Terus apa yang bisa sampai ke matahari? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika matahari terbenam, yang kembali kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Iya kan? Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Allah panggil Nabi Muhammad? Untuk apa Allah undang Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Allah perintahkan ngaji cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utama perintah tersebut. Contoh saya kalau mau ngasih perintah yang biasa-biasa saja cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau mau ngasih perintah yang penting, saya panggil murid saya, Fadli, cepat menghadap saya. Menghadap, ketemu, ngobrol langsung. Iya kan? Nah, berarti perintah ini perintah yang penting, perintah yang utama. Apa itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Kalau di akhirat Allah nggak tanya puasamu dulu, Allah nggak tanya ilmumu dulu, ibadahmu dulu, puasamu, zakatmu, hajimu, enggak. Yang pertama kali ditanya adalah engkau punya sholat. Sholat yang menjadi penentu selamatmu dunia akhirat. Sholat yang menjadi penentu engkau celaka dunia akhirat. Sholat yang menjadi penentu engkau bahagia dunia dan akhirat. Sholat adalah penentu sejahteramu, makmurmu, senangmu, bahagiamu dunia akhirat. Itu adalah sholat. Sampai-sampai dikatakan as-salatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Berarti ibadah yang lain itu ekor. Nah, baik buruknya amal ibadahmu tergantung dari sholat. Kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu bakal baik. Tapi kalau sholatmu rusak, sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna dan seluruh amal ibadahmu akan rusak. Sampai-sampai ada satu cerita. Ada seekor sapi, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sapi bilang, saya lebih mulia dari kambing. Kenapa? Karena badan saya lebih besar, daging saya lebih bermanfaat, banyak orang makan. Kambing bilang, walaupun saya lebih kecil dari sapi, setidaknya saya lebih mulia daripada ayam. Kenapa? Karena badan saya lebih besar dari ayam, daging saya lebih banyak dimakan oleh orang. Tinju.
Ayang bilang, walaupun kambing lebih besar dari saya, tetapi saya sudi bangunkan orang sholat. Daging saya bisa dimakan, telur saya jadi obat. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, walaupun saya najis, saya masih bisa jaga rumah orang, menjaga dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Babi bilang, ana syarrud dabbah. Saya binatang paling buruk. Saya binatang paling jahat. Saya binatang paling kejam. Tetapi setidaknya saya masih punya iman kepada Allah. Walaupun saya bejat, walaupun saya binatang paling buruk, setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti saya tanya, jawab yang keras. Kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Kurang keras siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Kurang keras RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Kepala desa nggak sholat, kepala desa apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi jadi babi. Makanya jaga, perhatikan gak punya sholat. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat pertengahan waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Beb, nggak bisa sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat di. Gampang. Yang penting jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Jaga kau punya sholat, saudara-saudara. Karena sholat adalah tiang agama. Hancur atau rusak atau kokohnya agama tergantung daripada sholat. Makanya saya wasiatkan kepada kalian, hei anak-anak muda, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. Jadilah engkau anak-anak muda yang cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Pulang dari ini majelis, jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad, desamu desa Nabi Muhammad. Hidupkan dengan akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, kepribadian Nabi, dan keberanian serta amar ma'ruf dan nahi mungkar baginda Nabi besar Muhammad. Cinta ulama, jangan sampai jauh dari ulama. Akrimul ulama, fa innahum indallahil kurama. Cintai ulama, muliakan ulama. Karena beliau-beliau golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja muliakan ulama, kita siapa kok nggak mau memuliakan ulama? Kita udah bangsat iya, banyak dosa iya, ahli maksiat iya, malah membenci para ulama. Makanya sering saya sampaikan, ini di sini banyak ormas-ormas, BPPKB, ini Merah Putih, PP, kemudian ormas yang lain. Kalian semua wajib cinta kepada ulama. Jadi bukan hanya santri yang cinta ulama. Apapun ormas kalian, apapun bendera kalian, jikalau kalian rela mati demi urusan dunia, maka kalian harus lebih rela mati untuk membela para ulama Islam. Saya tanya ormas-ormas semua yang hadir di sini, semua ormas yang hadir jawab yang keras, siap bela ulama, siap mati demi ulama. Dulu kalian rela mati demi urusan harta, demi urusan maksiat. Sekarang tanamkan dalam hati kalian, lebih mending bajingan, mending beliakat, mending pemabuk,
tapi cinta ulama daripada kera-kera berdasi, koruptor, pengkhianat bangsa yang suka nyolong uang rakyat tetapi membenci para ulama. Mending bajingan tapi cinta ulama, mending preman tapi cinta ulama. Makanya cintai ulama, jangan jauh dari ulama, saudara-saudara. Sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, kami para habaib, apa yang kami cari? Kami cari ketenaran, kami cari pangkat, kami cari jabatan. Sampai-sampai Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, apa kata beliau? Andaikan pangkat dan jabatan bisa dipegang oleh seekor binatang peliharaan, demi Allah kami tidak rela, tidak ridho binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Binatang peliharaan kami aja nggak rela megang pangkat jabatan, apalagi kami. Kami berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk menyebarkan agama kakek kami. Yang kami bela bangsa, rakyat, negara, NKRI. Kalau dibelah kami punya hati. Ini NKRI, saudara-saudara. Merah putih, saudara-saudara. Kami dipenjara berkali-kali. Untuk siapa? Untuk apa? Kalau menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Saya tanya kepada kalian, para ustaz, para kiai, para habaib, para dai yang suka mencaci, yang suka memaki, yang suka melemahkan perjuangan kami yang berjuang. Kami dibilang keras, kami bilang arogan, kami dibilang radikal. Karena apa? Karena ceramah saya keras. Makanya belajar ilmu agama. Ada polisi ngomong, nanti Habib kalau ceramah jangan keras-keras ya. Goblok. Mau atur saya ceramah,